Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas soal-soal berkaitan dengan materi koordinat Kartesius. Untuk itu, langsung saja kita mulai. Soal dan pembahasan yang pertama. Diketahui koordinat titik A negatif 1,1, B 2,-3, C 5,1, dan D 2,5. Bangun datar apakah yang terbentuk dan berapakah luasnya? Langkah pertama, kita sediakan terlebih dahulu bidang koordinat. Selanjutnya kita gambar titik-titik yang pertama. Titik A negatif 1,1, titik B 2,-3, titik C 5,1, dan titik D 2,5. Selanjutnya kita hubungkan titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, maka akan terbentuk bangun datar yang namanya adalah belah ketupat. Sehingga luasnya adalah untuk belah ketupat setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1, ya, kita lihat ya, bisa dicari jarak dari titik A ke titik C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diagonal 2 yaitu jarak dari titik D ke titik B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga luasnya adalah setengah kali 6 kali 8. Hasilnya adalah 24 satuan luas. Ini soal yang pertama. Selanjutnya, soal dan pembahasan yang kedua. Titik-titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y adalah, ini titiknya, titik A itu B, kemudian titik C, kemudian titik D, dan terakhir adalah titik E. Mari kita identifikasi setiap titik. Dimulai dari titik yang pertama, yaitu titik A. Titik A, kita lihat jarak ke sumbu X ya dari titik A adalah 1, 2. Jarak ke sumbu Y yaitu 1, 2, 3. Sehingga untuk titik A berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Yang berikutnya titik B. Titik B, jarak ke sumbu X ya 1, 2, 3. Jarak ke sumbu Y 1, 2. Kita dapat menuliskan titik B berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Berikutnya titik C. Terhadap sumbu X dulu 1, 2. Terhadap sumbu Y 1, 2, 3. Maka titik C berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Berikutnya titik D. Titik D terhadap sumbu X 1, 2. Terhadap sumbu Y 1, 2, 3. Maka titik D berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Terakhir titik E terhadap sumbu X 1, 2, 3. Terhadap sumbu Y 1, 2. Maka titik E berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Yang ditanyakan adalah berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan
terhadap sumbu Y. Maka jawabannya adalah titik B dan titik E yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Berikutnya, soal dan pembahasan. Perhatikan bidang koordinat kartesius di samping. Nih, tentukan koordinat tempat di atas dengan acuan sekolah ya atau pusat koordinatnya dari sekolah. Pertama kita tentukan koordinat ya, tempat-tempat dari rumah Rani yang pertama ya. Rumah Rani dari sekolah ya. Kita bergerak ke kiri. 1, 2. Kemudian bergerak ke atas ya. 1. Maka rumah Rani itu 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Ke kiri itu negatif ya, berarti negatif 2,1 ya. Ke atas itu positif. Berikutnya adalah rumah Nisa ya. Rumah Nisa dari sekolah kita bergerak ke kanan ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dilanjutkan ke atas 1, 2, 3, 4. Maka kita bisa tuliskan rumah Nisa itu 5 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Karena dua-duanya ke kanan dan ke atas ya, maka koordinatnya positif ya, 5,4. Berikutnya adalah toko buku ya. Toko buku, mari kita lihat dari sekolah toko buku itu ke kanan dulu ya. 1, 2, 3. Setelah itu ke bawah. 1, 2. Maka kita bisa menuliskan toko buku itu dari sekolah 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Maka koordinatnya adalah 3, negatif 2. Dan yang terakhir adalah stadion dari sekolah, maka bergeraknya ke kiri ya. 1, 2, 3, 4. Setelah itu bergerak ke bawah. 1, 2, 3. Maka kita dapat menuliskan untuk stadion 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Maka koordinatnya adalah negatif 4, negatif 3. Itulah soal yang ketiga. Berikutnya, soal berikutnya yaitu diketahui titik P 3,4, Q negatif 3, negatif 4, dan R adalah 4, negatif 3. Tentukanlah letak dan jarak titik-titik berikut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Jadi kita lihat titik P 3,4 ya, di sini letaknya. Titik Q negatif 3, negatif 4. Ya. Kemudian titik R 4, negatif 3. Mari kita lihat dulu titik P. Itu terhadap sumbu X ya, jaraknya. Pertama 1, 2, 3, 4. Terhadap sumbu Y 1, 2, 3. Setelah itu letaknya titik P karena absisnya positif dan koordinatnya positif, maka terletak di kuadran yang pertama. Sehingga kita bisa menuliskan titik P berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y dan terletak di kuadran yang pertama. Berikutnya titik Q. Jarak terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4. Jarak terhadap sumbu Y 1, 2, 3. Untuk titik Q, absisnya negatif, ordinatnya juga negatif. Maka ini terletak di kuadran yang ketiga. Sehingga kita bisa tuliskan titik Q berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Dan terletak di kuadran yang ketiga. Berikutnya titik R. Jarak terhadap sumbu X. Ya, ke atas ya, 1,
2, 3. Jarak terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4. Kita lihat absisnya positif, koordinatnya negatif. Maka terletak di kuadran yang keempat. Kita bisa tuliskan titik R berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y dan berada di kuadran keempat. Ya, kita berlanjut ke soal yang berikutnya. Perhatikan bidang koordinat berikut. Tentukan koordinat tempat di atas dengan titik acuan yang diberikan. Yang pertama itu adalah posisi stadion dengan titik acuan sekolah. Artinya, kita berangkat dari sekolah, ya, kemudian tujuannya adalah stadion. Sekolah merupakan pusat koordinatnya, maka menuju ke stadion itu bergerak ke kiri ya. 1, 2, 3, 4. Setelah itu ke bawah. 1, 2, 3. Maka kita bisa menuliskan dari sekolah menuju ke stadion yaitu 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Maka koordinatnya adalah negatif 4, negatif 3. Berikutnya, posisi rumah Rani ya, dengan titik acuan toko buku. Ya. Jadi, dari toko buku ingin atau mau menuju ke rumah Rani. Ya, berarti bergeraknya ke kiri. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu ke atas. 1, 2, 3. Sehingga kita bisa menuliskan dari toko buku menuju rumah Rani itu 5 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Maka koordinatnya adalah negatif 5,3. Soal berikutnya. Perhatikan gambar. Oke, gambarnya ada beberapa garis ya. Ini garisnya yang kita namai garis K, garis O, garis N, garis L, garis M. Garis yang sejajar dengan sumbu X adalah, kita perhatikan ya, sumbu X, nah ini ya yang mendatar, maka garis yang sejajar dengan sumbu X itu adalah garis M dan garis K ya yang berwarna merah dan yang berwarna biru, ya, biru dongker. Berikutnya, garis yang sejajar sumbu Y. Sumbu Y itu, nah ini yang tegak. Maka, garis yang sejajar dengan sumbu Y ini adalah garis yang berwarna ungu, yaitu garis O. Berikutnya, garis yang tegak lurus sumbu X. Sumbu X ini yang mendatar. Maka garis yang tegak lurus dengan sumbu X adalah garis O yang berwarna ungu ya. Kenapa? Karena membentuk sudut siku 90 derajat di sini ya. Selanjutnya garis yang tegak lurus sumbu Y. Sumbu Y itu yang tegak ini ya, yang ini. Kemudian garis yang tegak lurus sumbu Y itu ada dua. Pertama garis M ini ya. Sudutnya siku-siku. Yang kedua yaitu garis K. Jadi membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Berarti garis L ini ya yang hijau. Satu lagi garis N yang berwarna biru. Kemudian garis yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Ya. Garis yang jaraknya 3 satuan ke sumbu X. Sumbu X ini mendatar, ini ya. Maka garis yang jaraknya 3 satuan adalah garis M ya. Nih yang berwarna biru dongker. Mari kita coba cek. Ya, dari sini kita misalkan ambil titik. Mulai dari sini. Kita ke sumbu X. 1, 2, 3. Ya, ternyata jaraknya 3 satuan. Berikutnya,
garis yang berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y itu tadi itu, nah ini yang tegak ini garis yang jaraknya 4 satuan, yaitu garis O ya, yang berwarna ungu ya. Mari kita cek ya, dari garis O misalkan dari sini kita lihat jaraknya 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke sumbu Y. Tuh ya. Kita bisa tuliskan yang tadi kesimpulannya. Nih. Garis K dan garis M itu sejajar dengan sumbu X. Garis O sejajar sumbu Y, garis O itu tegak lurus sumbu X. Garis M dan garis K tegak lurus sumbu Y. Garis N dan garis L itu memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis M dan berjarak 3 satuan ke sumbu X dan garis O berjarak 4 satuan ke sumbu Y. Berikutnya, nah perhatikan denah berikut. Jika satu satuan mewakili 100 meter, tentukan jarak stadion dari Jalan Merdeka. Yang berikutnya, jarak bank dari Jalan Tamrin. Kita tahu di sini ya, Jalan Merdeka itu ya di sini adalah jalan ini ya yang berwarna biru, atau dengan kata lain ini merupakan sumbu Y. Jaraknya dari stadion. Stadion itu ini ya berada di sebelah kanan dari Jalan Merdeka. Maka jaraknya ke Jalan Merdeka itu adalah 1, 2, 3. Ya, 3 satuan. Jaraknya adalah 3 satuan. Karena satu satuan mewakili 100 meter, maka 3 satuan itu berarti 3 kali 100 adalah 300. Ya, kita tuliskan. Nah, ini jarak stadion dari Jalan Merdeka tadi itu adalah 3 satuan. Sama dengan, ya, karena satu satuannya 100 meter, berarti 3 kali 100, yaitu 300 meter. Berikutnya, jarak bank dari Jalan Tamrin. Jalan Tamrin itu ini yang berwarna hijau. Bank itu ada ada di atasnya ya. Maka jaraknya kita cari 1, 2, 3, 4. Ternyata 4 satuan. Sehingga jaraknya karena satu satuan mewakili 100 meter, kita kalikan juga 4 kali 100. Sehingga jaraknya adalah 400 meter. Nah, itulah beberapa pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan koordinat Kartesius. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.